Usai menerima laporan 4 santriwati yang merupakan korban kekerasan seksual, pimpinan MPRRI Yandri Susanto meminta kepolisian untuk segera menangkap dan menahan tersangka pencabulan di Pondok Pesantren Riyadul Jannah, Depok, Jawa Barat. Yandri menegaskan pihaknya akan terus mengawal kasus pencabulan santriwati ini dan berharap pelaku mendapatkan pemberatan hukuman berupa hukuman kebiri atau hukuman mati. Menurutnya tidak ada toleransi bagi para pelaku yang seenaknya melakukan perbuatan tercela, terutama kepada anak di bawah umur. Pencabulan atau korban kekerasan seksual dari Pondok Pesantren Riyadul Jannah, Depok, diantar oleh kuasa hukum, di mana pelakunya sudah tersangka, tapi sampai sekarang belum dilakukan penahanan. Oleh karena itu bagian dari keseriusan bangsa ini, atau saya sebagai wakil rakyat, sebagai pimpinan MPR dan juga sebagai pimpinan Komisi 8, tentu meminta secara serius dan sungguh-sungguh kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Karena kalau tidak, berarti kita dianggap tidak serius terhadap para pelaku yang mencabuli anak-anak di bawah umur. Dan kita minta nanti dalam proses hukum ini kita kawal, tidak hanya dengan KUHP biasa yang hukumnya maksimal 20 tahun, tapi harus ada pemberatan. Pemberatan itu bisa hukum kebiri atau hukuman mati, sehingga tidak ada ruang toleransi kita untuk para pelaku ini seenaknya saja melakukan perbuatan yang tercela, apalagi sekali lagi anak di bawah umur. Jadi kami prihatin, mengutuk keras terhadap kelakuan para pelaku ini, dan kita minta kepada masyarakat untuk terus bersama-sama menjadikan ini musuh bersama kelompok atau orang per orang yang melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Saya kira itu. Korbannya berapa? Korbannya dan tersangkanya berapa? Korbannya yang melapor secara resmi tadi ada 4 orang ya. Tapi dari informasi pengacara nanti mungkin Bu Alun sama Bu Mega bisa menambahkan, ada 11 orang. Dan itu umurnya rata-rata di bawah umur 10 tahun, usia SD. Sebagian juga anak yatim piatu. Saya kira ini sadis menurut saya. Sadis dan tidak boleh sekali lagi kita lengah dan harus kita kawal proses hukumnya. Jadi saya minta betul nanti majelis hakim atau jaksa penuntut untuk menuntut secara maksimal ditambah dengan pemberatan. Ya saya sedih sebenarnya. Sudah anak yatim, ya, yatim piatu, nggak punya ayah, nggak punya ibu, kemudian masa depannya dibegitukan. Nah oleh karena itu mesti ini serius. Dan yang paling bisa dinampakkan keseriusan itu ya Polda Metro Jaya atau Kapolresta Depok mesti menahan langsung hari ini atau nanti malam paling lambat besok. Kalau tidak, berarti ada sesuatu yang dianggap tidak serius. Bang, izin terkait ponpesnya sendiri harus ada evaluasi kan atau seperti apa? Sebenarnya dari dulu saya waktu di Komisi 8 rapat dengan Kementerian Agama sudah meminta bukan hanya yang muncul di permukaan, tapi kita mengkhawatirkan ini kan banyak yang terpendam. Jadi proses belajar mengajar atau metode hubungan antara ustadz, guru sama santri atau murid itu mungkin mesti ada evaluasi metode ya. Metode pengawasan, metode belajarnya, kemudian termasuk mungkin lingkungan sekitar pesantren itu, pengawasan dari luar pesantren. Jadi mungkin bukan masalah tiba akal, tidak. Saya minta Kementerian Agama juga melakukan evaluasi secara menyeluruh. Sekarang ada apa? Banyak sekali muncul ke permukaan kekerasan seksual di lingkungan pondok. Ya walaupun sekali itu oknum ya. Kita tidak menyebut itu pondok pesantrennya, tapi oknum ya. Nah tapi ini tidak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan berarti kita sepertinya tidak memahami masalah. Jadi kita minta kepada Kementerian Agama untuk mengevaluasi metode belajar, hubungan santri sama ustadz, kemudian cara pengawasan dari Kemenak itu sendiri termasuk dari masyarakat sekitar. Yang selama ini mungkin belum ada dalam undang-undang pondok pesantren itu, masyarakat di sekitar pondok itu nggak bisa masuk. Kalau misalnya terjadi sesuatu,
atau ada hal yang mencurigakan, mereka nggak bisa punya peluang dan hak untuk melakukan pengawasan langsung. Nah, mungkin perlu dibuat metode atau cara sehingga di samping Kementerian Agama, para pihak yang lain, ya termasuk wali santri, penduduk di sekitar, atau tokoh masyarakat, itu bisa melakukan pengawasan secara kontinu terhadap pondok pesantren. Sebelumnya, belasan santriwati di Pondok Pesantren Yatim Piatu kawasan Beji ini diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh para oknum ustadz dan kakak kelas yang berada di lingkungan pondok pesantren. Dari kasus tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ezulpan menjelaskan 4 tersangka sudah diamankan, terdiri dari 3 orang ustadz dan 1 orang santri laki-laki atau kakak kelas korban. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani Davariskiano melaporkan untuk Sinpo TV.